Shalom Augers, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Aku percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita dan kalian bisa memuji, menyembah, dan meresponi setiap firman yang disampaikan. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, welcome home! Kalian dapat mengikuti kami dengan mensubscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan follow akun Instagram kami di GMS Semarang. Buat kalian yang mengalami pergumulan dan rindu untuk kami doakan, kalian dapat menghubungi di nomor 08222 30390. Bagi kalian yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, kalian dapat mentransfer ke nomor rekening berikut atau scan QR Code melalui dompet digital yang kalian miliki. Bagi kalian yang rindu terlibat di dalam pembangunan gedung GMS Semarang, kalian dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut dengan diberi keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan yang ajaib, boleh lambaikan tangannya. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. God. One, two, three, jump. Ajaib Tuhan,
Yesus kaulah Raja mulia, ajaib, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber hidup kami Tuhan, Kau sumber kemenangan raya, berkuasa meminta selamanya. Yesus, sekali lagi katakan ajaib, ajaib, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, raya berkuasa dan memerintah. Sorakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Biar sampai selama-lamanya Tuhan, pujian, pengagungan, dan penghormatan itu hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biar sampai selama-lamanya Tuhan, hidup kami terus memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all name, we raise our voice in praise. Jesus, a blessed Redeemer, we lift our hands and say, Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore. Katakan majesty, majesty, wonderful, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious, glorious you are, our King of grace divine. Katakan Jesus, Jesus, name above all name, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hand and say, Holy, 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 holy,
forevermore. We praise you forevermore. Jesus, we bless your name, we bless your heart. Katakan blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Oh, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Yang kedua tangan Bami of God, katakan blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. One more time, blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you for holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you. The glory of our Lord, the glory of our Lord, we pray one more time. The glory of our Lord, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Whoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami rasakan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya kasih-Mu itu menjamah, memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Ajari Tuhan di dalam setiap firman-Mu sehingga kami bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau berpekaran tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Wow, luar biasa. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya juga bersyukur walaupun tidak bisa bertemu secara tatap muka dengan saudara, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan di setiap rumah, di setiap hati, setiap kalian hari ini anak-anak muda yang menyaksikan akan ibadah online, biar Tuhan yang memulihkan, menjamah setiap hati kita. Amin. Nah, hari ini saya diberikan tema yang luar biasa, yaitu berbicara tentang insecurity atau rasa tidak aman. Ya. Nah, saya beri judul untuk khotbah saya hari ini adalah I'm secure. Ya. Aku aman. Katakan pada dirimu sendiri, aku aman. Nah, kita akan belajar tentang insecurity dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Ya. Orang ini orang yang luar biasa. Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian. Dan Gideon dipercayakan hanya 300 orang
untuk mengalahkan berpuluh ribu tentara pasukan Midian pada saat itu. Tapi saudara, di dalam kehidupan Gideon, awal mula Tuhan panggil Gideon, ternyata ada hal yang Tuhan perlu bongkar di dalam kehidupan, terutama hati Gideon. Yaitu apa? Hati yang tidak aman. Oke, mari kita akan sama-sama buka di Alkitab kita. Siapkan catatanmu juga. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarpantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, siapakah Gideon? Nah, Gideon dalam bahasa aslinya bisa diartikan sebagai penebang, pemukul, bahkan arti Gideon itu juga sama seperti seorang pahlawan atau pejuang. Ya, dari namanya saja Gideon itu sudah diberi cap label sebagai seorang pemenang. Ya, tidak ada nama yang kebetulan. Kalau hari ini saya bernama Yohanes, berarti bukan serta-merta nama ini kebetulan diberikan oleh papa mama saya saat saya lahir dan teringat oleh nama orang ini dan itu. Saya percaya nama itu adalah doa. Dan begitu spesialnya kehidupan Gideon kalau diberikan nama ini. Ya, artinya luar biasa, seorang pejuang, pahlawan. Kemudian tidak hanya itu, Gideon adalah anak yang sepantasnya berbahagia karena dia adalah anak yang lahir dari kaum yang terpandang. Siapa saudara? Di sini jelas dikatakan bahwa Gideon ini adalah putra dari seorang yang bernama Yoas, kaum Abiezer. Ya, kaum yang terpandang, kaum yang dihormati dari suku Manasye pada saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini saudara. Mengapa Gideon harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Hal yang tidak lumrah terjadi. Hal yang tidak sepantasnya, sewajarnya dilakukan. Apa yang wajar? Seharusnya Gideon mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Nah, kalau lihat dari di mana tempat pengirikan itu, ya, kita perlu belajar saudara. Saat bangsa Israel mengirik gandum, mereka kan bawa gandum itu ke tempat yang tinggi. Ya, tujuannya apa? Supaya saat bangsa Israel mengirik gandum itu, serpihan itu akan terbang dan diterpa angin saat gandum itu mulai diirik. Tetapi saudara, kalau tempat pemerasan anggur itu tempatnya tempat yang jauh lebih rendah daripada tempat pengirikan gandum. Bagaimana serpihan-serpihan gandum itu bisa bersih dan hilang dari gandum yang nantinya akan dipakai untuk membuat roti atau sebagainya. Nah, Gideon terpaksa lakukan itu. Saya percaya Gideon punya alasan. Ya, yang pertama, Gideon itu takut pada bangsa Midian. Ya, dijelaskan saudara di dalam Hakim 6 ayat 1-6. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya pada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka,
berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya saudara. Nah, firman Tuhan jelas sekali di sini katakan bahwa bangsa Israel itu sudah dikalahkan oleh bangsa Midian. Dan memang ada sebab karena bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, saat bangsa Israel berpaling pada Tuhan, Tuhan dengan sengaja mendidik, mengajar bangsa Israel untuk mengalami apa yang namanya kekalahan pada saat itu. Ya. Nah, dan itu pun juga berdampak dalam kehidupan Gideon secara pribadi. Saudara, akibat kekalahan itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang terpenjara. Bangsa yang melarat, baik secara mental, untuk bertahan hidup aja pun penuh dengan ketakutan. Ya, mental untuk berperang kembali itu sudah tidak ada lagi. Sebab apa saudara? Bangsa Midian itu benar-benar menghancurkan bangsa Israel. Tidak hanya secara kelihatan, tetapi dalam hati itu mereka sudah kalah. Bangsa Israel menyadari bahwa mereka bukanlah seorang yang bisa dikatakan pemenang. Nah, bangsa Midian ini saudara, gambaran dari si iblis atau si jahat. Saat seseorang itu berpaling pada Allah, menjauh dari Allah, tidak ada seorang pun dari kehidupannya untuk diizinkan masuk untuk membangun kehidupannya. Itu berbicara tentang covering ilahi. Saat orang ini memutuskan, aku tidak mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku tidak mau hidup lagi dalam ibadah, di dalam komunitas orang percaya. Dengarkan baik-baik, iblis itu sifatnya mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kadangkala apa yang iblis lakukan itu dilakukan itu secara bertahap. Anak muda, hari ini engkau merasa baik-baik saja. Tetapi saat engkau memutuskan hari ini engkau berpaling pada Allah, disitulah awal mula engkau mulai mengalami apa yang namanya kekosongan dalam hati. Dan iblis akan berusaha mencuri apa yang ada di dalam hatimu. Damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur yang dahulu senantiasa engkau katakan, tiba-tiba itu tercuri semua dan digantikan oleh ketakutan, kegalauan, ya, hati yang sudah nggak percaya lagi dengan Tuhan ataupun kadang juga sudah tidak percaya dengan siapapun. Itu yang akan muncul saat kita sudah berpaling dari Allah. Iblis akan coba menaburkan salah satunya perasaan takut agar kita tidak fokus dengan pemakaian Tuhan. Saudara, dengarkan baik-baik. Kita ini seharusnya, kalau kita percaya bahwa kita sudah ditebus Tuhan, seperti firman berkata, engkau ini adalah umat yang lebih baik pemenang, sebab Tuhan telah mengasihi kita. Kasihnya itu yang membuat kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Seorang yang lebih pemenang itu berbicara bagaimana hati ini itu melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itulah kunci kemenangan kehidupan kita. Nah, ini yang hilang di dalam kehidupan Gideon pada saat itu. Tidak ada penyertaan Allah, tidak ada pembelaan dari Allah. Sekalipun hari ini harus berjuang, tetapi berjuang dengan kekuatan sendiri. Sebab itu yang dialami hanyalah ketakutan dan ketakutan.
Nah, yang kedua saudara, kita perlu tahu bahwa kita perlu hati-hati dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Ya, Gideon itu lahir di lingkungan bangsa yang hatinya itu mudah labil dengan Tuhan. Kadang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi saat mereka sudah mengalami berkat, mereka mudah loh berpaling darinya. Nah, Gideon lahir di bangsa ini, bangsa Israel. Dan pada saat itu, saat bangsa Midian menaklukkan bangsa Israel, dan di mana mental bangsa Israel itu mulai jatuh dan runtuh, demikian juga apa yang dialami oleh Gideon. Itu akan berdampak besar di dalam setiap kehidupannya. Kenapa saudara? Kondisi lingkungan sekitar saudara, kondisi orang-orang sekitar Gideon itu yang sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, hati-hati dengan kondisi komunitas yang ada di sekitarmu hari ini. Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Sekalipun hari ini engkau berangkat menjadi orang yang antusias di dalam Tuhan, hatinya itu sungguh-sungguh haus dan lapar akan Dia. Tapi kalau engkau memutuskan untuk berkumpul bersama orang-orang yang tidak takut Tuhan, lambat laun engkau akan ikut ke dalamnya. Saudara, mungkin kita tidak sedang hidup di dalam perzinahan. Mungkin kita tidak hidup di dalam pesta pora, kemabukan, atau kita memakai obat-obatan terlarang seperti itu. Itu kan hal yang ekstrim. Tetapi saat hidup kita ada di dalam kebanyakan orang yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran, ya, kita itu akan mudah lebih terpengaruh. Terlebih saudara, kalau hari ini engkau masih hidup di dalam dosa, engkau akan mudah sekali ikut-ikutan dengan orang yang membenci, orang-orang yang sulit mengampuni, orang-orang yang kepahitan, engkau akan mudah ikut di dalamnya. Karena apa saudara? Hati ini tidak dijaga dengan baik. Hati ini tidak melekat dengan Dia. Nah, kita perlu waspada. Amin. Katakan pada diri sendiri, waspada. Hati-hati dengan tipu daya si jahat yang memberikan perasaan tidak aman di dalam hati kita. Atau kita sering kenal dengan kata insecurity. Saudara, rasa tidak aman atau insecure adalah perasaan seseorang yang timbul akibat hilangnya kepercayaan diri. Sehingga muncul perasaan takut, perasaan minder, suka menyendiri, dan sebagainya. Rasa tidak aman itu dimulai dari dalam hati. Ya, dari dalam. Saat kita merasakan kondisi sekitar kita itu mencekam, saudara, kita tidak akan tenang. Padahal keadaannya baik-baik saja, tetapi kita akan gelisah, kita akan merasa tidak betah dengan kondisi yang ada pada saat itu. Karena apa? Dari dalam hati sudah ada ketakutan. Kalau aku diapa-apain gimana ya? Kalau aku diperlakukan gak baik gimana ya? Padahal nyatanya orang-orang di luar sana tidak melakukan apapun pada hidupnya. Itu orang yang insecure. Nah, kita mau belajar saudara, ciri-ciri orang yang insecure itu seperti apa? Yang pertama, suka membandingkan diri, ya, like to compare. Ya. Contoh, kalau dia lebih pintar dari aku, dia bisa lakukan ini ya, dia bisa lakukan itu, sedangkan aku gak bisa lakukan apa-apa. Dia lebih ganteng atau cantik, aku biasa-biasa aja, gak pede aku. Ya, kadang rasa tidak percaya diri itu muncul saat kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dan parahnya lagi, posisi kita itu yang pasti yang lebih buruk. Orang lain tuh yang lebih hebat. Yang dilihat tuh orang, wah dia hebat, dia pandai, dia bisa lakukan ini dan itu. Kemudian orang yang insecure tuh
orang yang sukanya memaksakan diri, ya. Like to impose. Dia sering membangun image dirinya dan mengikuti standar apa yang dia lihat. Contohnya nih, di zaman sosial media seperti ini, kadang kita berpikir bahwa kita bisa berkata, aku ingin jadi seperti orang ini. Aku ingin jadi seperti idola yang aku selalu banggakan. Ya, saya percaya setiap kalian hari ini di rumah, kalian punya idola. Kalian punya orang-orang yang kalian kagumi. Nah, kadang kalian juga mengikuti gaya bahasanya, gaya berpenampilannya. Supaya apa? Supaya kita itu juga sama seperti orang yang kita idolakan. Tapi saudara, dalam hati ini tidak tenang. Hatinya itu tidak aman kalau aku tidak berpakaian seperti dia. Ya. Jadi kadang kalau ada teknologi terbaru, ada gadget terbaru, kita kejar itu. Supaya kita tidak ditolak dengan teman-teman kita. Apalagi mengikuti tren masa kini, ya. Kalau kita enggak ikut orang-orang yang suka makan di tempat yang viral, kita dianggap old school, gitu. Biasa-biasa. Kamu gimana sih? Nah, dan akhirnya orang ini memutuskan untuk memaksakan dirinya, walaupun kadang secara keuangan, secara kehidupan kapasitas belum sampai ke sana. Ya, itu ciri orang yang insecure, saudara. Ada lagi, orang insecure itu orang yang suka khawatir atau takut. Ya, kekhawatiran itu jadikan kesukaan, saudara. Jadi kadang ada hal-hal tertentu yang dihadapi yang selalu pertama kali pikirkan adalah tentang khawatir dan khawatir. Pandemi yang terjadi sekarang. Yang pertama dirasakan khawatir. Masa depanku gimana, Kak? Masa depanku untuk pekerjaan. Padahal aku habis lulus kuliah. Tapi ternyata pandemi ini membuat beberapa tempat tidak membuka lapangan pekerjaan. Berbagai banyak ketakutan itu terjadi saat kekhawatiran itu menguasai akan hidup kita. Ya, atau tentang hubungan. Kadang saudara, kita pernah mengalami saat kita merasa hati kita tidak aman dengan seseorang, kita akan takut untuk melakukan sesuatu. Contoh saat menegur. Saat kita tahu orang ini melakukan kesalahan, saudara, karena hati kita nggak aman dengan orang itu, kita akan sungkan untuk tegur dia. Dia takut kalau aku tegur dia pasti dia akan marah dan meninggalkan. Kadang perasaan itu muncul di dalam hidup kita, betul? Ya, itu adalah suasana atau perasaan hati yang tidak aman. Kemudian orang insecure juga suka mengingat-ingat trauma masa lalu. Ini juga terjadi, saudara. Ya, like to remember trauma. Dia pernah dikecewakan dan pengalaman ini selalu dibawa di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga saat dia punya urusan atau punya relasi dengan orang lain, bisnis mungkin atau hal yang bersifat kerjasama, apa yang jadi dasar di dalam setiap orang yang insecure pada saat itu? Dia akan takut untuk percaya dengan orang. Kenapa? Takut dikecewakan. Takut untuk mengalami kegagalan lagi. Dulu pernah kerjasama dengan orang ini, akhirnya dikecewakan. Saat mau membangun hubungan lagi dengan orang baru, dia tidak berani untuk membuka diri. Seringkali, saudara, hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Nah,
bagaimana kita sanggup menang atas rasa tidak aman ini? Karena saudara, kalau kita masih hidup di dalam kehidupan yang selalu takut, khawatir, tidak aman dengan kondisi sekitar, kondisi orang-orang sekitar hari ini, kau tidak akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mentalitas kita menjadi mentalitas kalahan. Nah, bagaimana kita akan sanggup menang? Hanya satu hal yang perlu kita tahu, dan satu hal ini harus kita lakukan. Supaya kita menang di area ini. Mau tidak mau, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita harus sengaja dekat dengan pribadi Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana kita akan mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita mengalami sukacita itu? Bagaimana kita mengalami pengharapan di tengah-tengah kondisi yang saat ini membuat kita mengalami keputusasaan. Sebab hanya Tuhanlah yang membuat kita menang. Oleh sebab itu hari ini sadari betul, hanya perjumpaan dengan Tuhan itu akan sanggup mengatasi rasa insecure ini dalam hidup kita. Amin. Sama seperti Gideon. Saat Gideon kehilangan rasa aman, Tuhan itu berinisiatif untuk datang kepadanya. Gideon tidak berdiam diri. Gideon tahu bahwa kekuatan yang sejati saat dia datang pada sumber kekuatan itu. Nah, seperti halnya Tuhan saudara, tidak hanya Gideon, Tuhan pun berinisiatif untuk datang kepada kita. Ya, Tuhan Yesus pun juga berinisiatif di dalam hidup kita. Buktinya apa saudara? Mati di atas kayu salib, ganti dosa kita. Tidak ada kasih yang seperti kasih seorang yang memberikan nyawanya buat orang yang dikasihinya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia rindu saudara, tidak hanya menebus saudara dan saya. Dia rindu memakai engkau menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Nah, kemudian apa yang Tuhan ingin Tuhan lakukan untuk Gideon? Tuhan gak mau hanya sekedar memberikan sesuatu yang terbaik buat Gideon, tetapi Gideon harus lakukan sesuatu buat dia. Nah, kita akan coba saudara, kita akan perhatikan lagi firman Tuhan. Di ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman padanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, sini katakan Tuhan menyertai engkau. Malaikat Tuhan itu jelas sekali menyatakan isi hatinya pada Gideon. Ya, ada hal yang ingin Tuhan lakukan untuk hidup Gideon. Yang pertama, Tuhan ingin memulihkan cara pandang Gideon. Saat malaikat Tuhan berkata pada Gideon, "Hei, engkau adalah pahlawan yang gagah berani." Tetapi di saat itu kondisi Gideon melihat dirinya, aku ini pecundang, aku ini kalah. Aku aja ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Aku tuh bersembunyi supaya bangsa Midian tidak menawan aku. Gimana aku jadi seorang pahlawan yang gagah berani pada saat itu. Tetapi ingat, dengarkan baik-baik, apa kata Tuhan itu berbeda dengan apa kata kita. Sekalipun hari ini engkau berkata, aku ini tidak bisa apa-apa, hari ini aku gagal, hari ini aku lemah di area ini. Aku gak berdaya, aku banyak sekali kesalahan, aku takut melakukan kesalahan itu lagi. Betul, kita gak boleh melakukan kesalahan sama, tetapi yang mau Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan ingin kita bangkit saudara. Tuhan ingin kita itu bangkit. Tidak melihat apa yang hari ini kau sudah alami. Dan itu juga yang ingin Tuhan lihat dari kehidupan Gideon. Tuhan berkata, cukup, jangan berkata seperti itu lagi. Tapi aku berkata kepadamu Gideon, engkau akan sanggup mengalahkan bangsa Midian ini.
Itu yang Tuhan taruh atas kehidupan Gideon. Nah, pandangan diri Gideon ada mentalitas seorang pecundang. Pada saat Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan cara pandangnya. Dari mental seorang yang kalah, seorang pecundang, menjadi mental seorang pahlawan dan pemenang. Itu yang Tuhan lakukan. Bagaimana caranya saudara? Izinkan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Biar Roh Kudus yang mengubah cara pandang dan cara berpikir engkau hari ini, saat ini. Saat engkau dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara, engkau akan melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan. Engkau akan melihat sebuah kesempatan di tengah kesempitan hari ini. Saat hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau hidupku kau pakai. Nah, disitulah Tuhan akan melihat cara pandangmu sudah benar. Tuhan, aku mau hidupku jadi berkat, hidupku jadi pengaruh, hidupku jadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, disitulah Tuhan melihat cara pandangmu sudah berbeda dari yang lalu. Saudara, izinkan Roh Kudus bekerja memulihkan cara pandang kita. Mungkin kita sering salah sangka dengan orang lain. Mungkin kita juga sering melihat kehidupan kita, kelemahan kita, kekurangan kita sehingga kita tidak percaya diri. Sekarang lihat dirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Katakan, aku ini berharga. Katakan dengan keras, aku ini berharga. Sebab Tuhan melihat engkau juga berharga. Amin. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan atas hidup Gideon? Tuhan memulihkan sikap hatinya. Ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, ini respon Gideon saudara. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya, yang ada di dalam pikiran Gideon adalah betapa berat kekalahan itu saat bangsa Israel takluk di bawah tangan orang Midian. Tetapi inilah yang Tuhan kerjakan. Tuhan membuka, Tuhan memulihkan sikap hati Gideon. Apa saudara? Supaya Gideon tidak hanya sekedar menjadi orang yang mendengar, tetapi memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, melihat perkara-perkara Tuhan yang terjadi. Ya, saat Gideon berkata, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Di satu sisi saudara, Gideon mungkin kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membela? Tetapi sisi yang lain, Gideon tuh melihat sebuah kerinduan saat hidupnya benar-benar tahu bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan selama Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Gideon lakukan itu. Gideon ingatkan pada Tuhan, Tuhan, aku ingat saat engkau utus hambamu Musa untuk membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel itu bisa terbebas dari bangsa Mesir. Dalam hati Gideon itu meluap rasa haus untuk melihat sebuah perkara Tuhan itu dinyatakan terjadi. Disitulah sikap hati Gideon itu berubah. Di sisi inilah Gideon melihat tangan Tuhan itu bekerja. Walaupun di saat itu di bangsa Israel masih mengalami apa yang namanya keterpurukan. Kondisi yang terpenjara itu masih terjadi. Tetapi saat sikap hatinya benar saudara. Saat hidupnya benar-benar dipulihkan Tuhan lewat sikap hatinya yang benar. Disitulah Tuhan membuka bahwa dengarkan baik-baik Gideon.
Aku sanggup melakukan segala perkara. Sekali lagi saudara, jangan hanya sekedar jadi orang yang mendengar. Jangan hanya cukup puas kau dengar orang mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Tetapi alami secara pribadi kemenangan itu saat engkau hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan ingin memulihkan hubungan Gideon dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin memulihkan hubungan yang sudah lama terputus. Sejak bangsa Israel memutuskan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, berpaling pada Tuhan. Ternyata tidak dari kita hari ini untuk memutuskan untuk dekat terlebih hari ini. Tuhan sebenarnya yang terlebih dahulu untuk datang pada kita. Itulah kekristenan. Bukan kita yang kejar-kejar Tuhan. Supaya Tuhan itu dekat dengan kita. Hei, sadarkah engkau hari ini? Tuhan terlebih dahulu ngejar engkau. Sekalipun engkau hari ini jauh dari dia. Sekalipun hari ini engkau masih jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan akan terus kejar engkau hari ini. Tuhan akan terus hari ini dapati engkau. Apakah engkau mau kembali padanya atau tidak. Demikian hari Tuhan pun juga kejar Gideon. Tuhan menunggu. Apakah Gideon mau kembali lagi padanya membangun hubungan yang erat dengan dia. Saudara, kalau kita melihat dari latar belakang keluarga dan kaum Gideon, ya, mereka itu saudara saat memutuskan untuk berpaling dari Tuhan, mereka memutuskan untuk menyembah dewa Baal. Saudara, karena penyembahan berhala ini merupakan kekejian bagi Tuhan, ini yang membuat bangsa Midian itu menaklukkan akan bangsa Israel. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Tuhan rindu Gideon harus meruntuhkan berhala yang ada di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Karena itu yang menjadi kekejian bagi nama Tuhan. Saudara, kita coba lihat di ayat 25 sampai dengan ayat yang 27a. Firman Tuhan berkata, pada malam itu juga Tuhan berfirman padanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yaitu ini lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran itu di kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Gideon taat melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, ambillah seekor lembu jantan, dirikan mezbah bagi Tuhan. Jangan ada lagi berhala. Karena berhala itu pada saat itu sudah dihancurkan, saudara. Ya Tuhan mau, Gideon lakukan. Gideon, bangun mezbah untukku. Itu berbicara soal keintiman. Itu berbicara soal hubungan yang erat dengan dia. Disitulah saat berhala itu diruntuhkan. Nama Tuhan ditinggikan. Hidup Gideon dipulihkan, saudara. Apa yang menjadi berhala dalam hidupmu, saudara, hari ini? Orang-orang terdekatmu hari ini? Kegemaranmu, hobimu? Gadgetmu mungkin? Yang kau setiap waktu engkau selalu pantau di dalamnya? Apa yang terjadi di dalam gadget itu selalu menjadi pusat perhatianmu? Sehingga Tuhan bukan menjadi pusat perhatian kita lagi. Dengarkan baik-baik, bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar. Tuhan ingin memulihkan akan hidupmu saat ini. Ayat yang terakhir, Mazmur 62. Ayat kedua dan ketiga. Ini kerinduan Tuhan buat setiap kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku.
Amin. Hanyalah dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kata hanya ini saudara, itu berkata satu-satunya. Berarti saudara, hanya Allah satu-satunya pribadi yang sanggup membuat kita aman. Dari segala macam apapun yang hari ini terjadi di dunia ini. Hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Hari ini engkau kehilangan sukacita. Kalau saat ini engkau kehilangan damai sejahtera saudara, datang pada Tuhan. Hanya kepada Dia kita beroleh ketenangan. Hanya kepada Dia kita beroleh keselamatan. Dia gunung batu kita saudara. Seharusnya kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh lagi memiliki rasa yang tidak aman. Taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Jangan taruh rasa amanmu kepada benda atau pada seseorang yang hari ini engkau ada di sekitarmu. Sekali lagi, biar hidupmu semakin hari berkenan memuliakan namanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Buat kasih-Mu, kami bersyukur kalau kami sudah ditentukan menjadi seorang yang lebih penang. Itu karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tempat perlindungan kami. Seharusnya kami boleh galau, tidak boleh khawatir dengan masa depan kami. Tetapi saat kami melihat Engkau adalah batu karang yang teguh, disitulah kami berdiri, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dan ajaib. Dan kami lakukan itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bernyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bawa pujian ini kita nyanyikan bagi doa kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sama-sama nyanyikan. Sejauh langit dari bumi,
bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Oh, sebab Kau pengharapan kami, sebab Kau sumber kekuatan kami. Oh, kami takkan goyah. Oh, sebab Kau ada bersama kami Tuhan. Kau kekuatan kami, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh, kami takkan goyah, sebab kami berjalan bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari anak muda, mari cek hati kita. Apakah kondisi hati kita saat ini benar-benar berada di zona aman di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, engkau merasa dalam kondisi yang tidak aman karena engkau sudah di luar kasih-Nya? Dengarkan baik-baik, tangan Tuhan terbuka atas hidupmu saat ini. Engkau begitu berharga, engkau begitu mulia di hadapan-Nya. Hari ini ada waktu yang tepat saat engkau datang padanya. Mungkin kau sudah terlalu lama jenuh dengan kehidupanmu. Kau sudah bosan, apalagi dengan kondisi seperti ini. Engkau sudah kehilangan semangat. Engkau datang pada Tuhan. Bahkan kau kehilangan semangat untuk kau belajar. Engkau kuliah. Engkau mengerjakan segala sesuatunya. Kenapa? Hati ini sudah jauh dari Tuhan. Hati ini sudah diliputi dengan rasa tidak aman. Dengan kondisi sekitar. Dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarmu hari ini. Sampai kapan engkau berada di zona yang seperti itu, saudara? Saat ini engkau berharga di matanya. Come on, kembali pada Tuhan. Tuhan rindu untuk kembali dekat dengan engkau. Tuhan yang berinisiatif, malahan seperti halnya Tuhan menampakkan diri lewat malaikat-Nya dan berkata, "Hai engkau Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa." Demikian hari ini engkau, anak muda Army of God, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau tentaranya Allah. Bangkit. Jangan lagi engkau terpuruk di dalam penjara hati yang tidak aman. Bangkit dari rasa ketidakpercayaanmu dengan orang-orang sekitar. Bangkit dari perasaan yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bangkit dengan perasaan yang mudah kecewa, mudah khawatir dengan apa yang akan terjadi keesokan hari. Miliki sikap hati yang benar, miliki sikap hati yang tidak hanya sekedar mendengar, saudara. Jangan hanya dengar apa kata orang lain, apalagi perkataan orang yang melemahkan akan hidupmu. Saat engkau dekat dengan Tuhan, perkataan yang menurunkan semangat, perkataan yang melemahkan iman, seharusnya itu bukan jadi bagian kita. Seharusnya buang itu jauh-jauh. Dan kau cukup dengar apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan.
memiliki sikap hati yang benar. Kau harus mengalami kemenangan itu sendiri. Kau harus dekat dengan Dia. Amin. Dan yang terakhir, taruh rasa amanmu pada Tuhan. Taruh rasa amanmu pada pribadi yang sudah menang atas kehidupan kita. Jangan taruh pada orang yang mudah sakit hati atau orang yang punya mentalitas kalahan. Engkau akan ikut di dalamnya. Taruh rasa amanmu pada Dia. Dan yang terakhir, hidupmu benar-benar prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Runtuhkan berhala di dalam hidupmu hari ini. Apa yang hari ini menghalangi engkau datang pada Tuhan? Mari sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya rindu berdoa untuk kalian anak muda. Kau hari ini mengalami kondisi yang sedang insecure dalam hidupmu. Engkau tidak bisa lepas dari penjara hati yang tidak aman ini. Ini kata Tuhan. Tuhan ingin engkau bebas. Tuhan ingin engkau hari ini bangkit. Tuhan ingin engkau kembali berbalik padanya. Hari ini kalau engkau mengalami perasaan ini dan engkau masih bergumul untuk bagaimana terbebas dari rasa tidak aman ini, saudara. Mari, saya rindu berdoa. Angkat tangan kananmu di mana engkau berada hari ini. Dan tangan kirimu kau taruh di dada. Saya rindu berdoa buat kalian. Kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan penuhi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, Roh Kudus. Pulihkan setiap hati mereka. Pulihkan setiap cara pandang mereka yang salah. Tuhan, pulihkan sikap hati mereka yang mulai jauh dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan saat ini. Biar mereka mengalami akan kasih-Mu. Dan mereka mau ambil putusan untuk bangkit Tuhan. Untuk kembali pada Engkau. Mereka taruh hidup mereka, rasa aman mereka pada Engkau ya Tuhan. Tuhan saat ini yang berdoa. Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka mampu Tuhan untuk kembali memiliki apa yang namanya semangat. Memiliki apa yang namanya antusias di dalam setiap kehidupannya. Mereka memiliki pengharapan dan terlebih lagi mereka memiliki kasih. Karena kasih itulah yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai, lindungi di dalam kasih anugerah Allah. Tuhan menyertai apa yang mereka hari ini kerjakan. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati studi, kuliah, apapun yang hari ini Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Tuhan, bawa mereka tidak hanya sekedar menjadi anak-anak muda yang biasa-biasa, tapi seperti apa yang Tuhan tentukan. Bahwa mereka ditentukan jadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tetap mengasihi Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya sekali firman yang sudah kita dengar tadi bisa memberikan kekuatan yang baru buat kita semua untuk kita menyambut bulan yang baru.
Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Saya rindu berdoa buat kalian. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman yang baru walaupun secara online. Aku berdoa biar hari ini setiap mereka mengalami Tuhan dan tidak berhenti di hari ini, tapi mereka terus-menerus membangun pertumbuhan dengan Engkau. Berkati setiap mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu juga mereka bisa tertanam dengan kami di dalam connect group yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan saya juga berdoa, pengen berdoa buat teman-teman yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau ada di antara kalian, kalian bisa arahkan tangan kalian ke depan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menebus setiap dosa kami. Terima kasih buat karya keselamatanmu di atas kayu salib untuk menebus setiap kami. Tuhan, kami tahu hidup kami dipenuhi dengan dosa, bahkan beberapa di antara kami terikat dengan dosa. Tuhan, kami gak mau terus-terusan hidup diperbudak oleh iblis. Kami mau hari ini mengalami kemenangan. Oleh karena itu, kami mau mengaku dengan mulut kami, percaya dengan hati kami bahwa Engkau, Yesus, adalah satu-satunya Tuhan, Sang Juru Selamat, satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup kami. Penuhi hati kami ya Tuhan, tuntun kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Dan buat teman-teman semuanya yang baru didoakan, kalian bisa klik link di atas. Kami pengen mengenal kalian lebih lagi dan kalian juga bisa mendapatkan banyak informasi juga. Dan buat setiap Army of God, setiap yang mengikuti YouTube hari ini, angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang terbaik hari ini. Jadilah anak muda yang tidak patah semangat, tidak pernah lelah bekerja di dalam ladang Tuhan, tidak pernah lelah mengerjakan keselamatan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar hari ini berkat perkenanan, penyertaan yang sempurna yang tiada akhir menyertai kehidupan setiap jemaat AOG. Jadilah berkat, jadilah teladan dimanapun engkau diutus. Jadilah berkat, jadilah teladan buat orang-orang sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat terbaik tercurah dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. God bless you, happy Sunday semuanya.